Langkah pertama, masukkan 650 gram singkong yang sudah diparut ke dalam wadah. Untuk singkongnya ini saya parut sedikit kasar dan tidak saya peras karena singkong yang saya gunakan ini tidak terlalu banyak mengandung kandungan air. Tapi jika singkongnya banyak mengandung kandungan air, kalian wajib peras supaya rasa tidak pahit. Untuk memerasnya tidak perlu sampai terlalu kering, cukup teksturnya masih sedikit lembab. Kemudian tambahkan dengan 50 gram tepung tapioka. Lalu beri 50 gram kelapa parut. Untuk kelapa parutnya kita ambil yang bagian putihnya saja. Garam setengah sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai semua tercampur rata. Supaya lebih cepat tercampur rata, saya ganti mengaduk adonannya dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan bersih atau bisa juga pakai sarung tangan. Kita aduk rata sampai adonannya sudah bisa dibentuk atau dipulung. Dan ini dia adonan singkongnya sudah tercampur rata semua, dan adonannya juga sudah bisa dibentuk atau dipulung. Ini sudah cukup. Kemudian adonan singkongnya akan kita bagi menjadi 2 bagian sama rata ke dalam wadah. Untuk wadah yang pertama adonan singkongnya kita biarkan dengan rasa original. Dan untuk wadah kedua, adonan singkongnya kita beri secukupnya pasta pandan. Untuk pasta pandannya ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Kemudian kita aduk atau uleni adonannya sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata semua seperti ini sudah cukup. Lalu kedua adonan singkongnya siap untuk kita bentuk. Kita siapkan wadah yang bersih. Ambil secukupnya adonan singkong yang rasa pandan. Kalau adonannya mau ditimbang beratnya kurang lebih 30 gram, lalu kita bentuk lonjong. Sama halnya dengan adonan singkong yang rasa original. Kita ambil secukupnya adonan singkong, lalu kita bentuk lonjong. Dan seperti ini hasilnya. Kita lakukan proses ini sampai semua adonan selesai dibentuk. Dan ini dia adonan singkongnya sudah dibentuk semua. Satu resep menghasilkan 25 biji. Ini sudah siap untuk kita goreng. Kita masukkan adonan singkong yang sudah dibentuk tadi satu persatu ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Untuk minyak gorengnya, kita gunakan minyak yang banyak sampai adonannya bisa tenggelam. Dan adonan singkong ini kita goreng dengan menggunakan api sedang. Setelah adonannya sudah masuk, tunggu sampai adonannya sedikit berkulit baru diaduk. Jika adonan singkongnya sudah kokoh dan berkulit seperti ini, bisa kita aduk dan kita bolak-balik supaya kedua sisi adonannya matang merata. Untuk menggoreng adonan singkong ini tidak perlu sampai terlalu coklat supaya kue saat sudah matang tidak keras. Jika adonan singkong dirasa sudah matang merata dan berkulit seperti ini sudah cukup. Bisa langsung kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia singkongnya sudah matang dan dipindahkan ke dalam wadah. Ini kita sisihkan dahulu, lanjut kita buat bahan balurannya. Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam taflen. Tambahkan 80 ml air putih. Kemudian kita nyalakan api kompornya di api sedang. Lalu larutan gulanya kita masak sampai gula pasirnya larut dan larutannya sedikit mengental dan berbusa banyak sambil terus diaduk dengan menggunakan spatula. Jika larutan gulanya sudah berbusa banyak dan terasa mengental, bisa kita kecilkan api kompornya. Lalu masukkan adonan singkong yang sudah digoreng tadi, kemudian kita aduk sebentar sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, singkongnya di sini saya beri sedikit wijen hitam. Untuk wijennya ini optional saja, boleh juga tidak pakai. Lalu kita matikan api kompornya, kemudian kita aduk cepat sampai gula pasirnya mengkristal. Kalau kalian suka larutan gulanya masih basah, bisa kalian masak tidak sampai terlalu kering, bisa disesuaikan saja dengan selera. Jika gula pasirnya sudah mengkristal dan kering seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya, lalu kue singkongnya bisa kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia kue tradisional dari olahan singkongnya sudah jadi.
Ini namanya kalau di daerah saya kue getah singkong. Kue ini manis dan lembut di bagian dalam. Meskipun kue ini sudah dingin, tapi teksturnya tetap masih lembut. Cocok sebagai menu ide jualan. Mau rasa pandan ataupun rasa original sama-sama enak. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.